tangi nggonmu guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saat ini saya berada di salah satu makam di kota Surabaya. Dan saat ini saya ditemani oleh orang yang berkompeten di wilayah ini, yaitu beliau adalah Pak Jansen. Assalamualaikum Pak Jansen. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ya, saat ini saya akan podcast di area makam yang terkenal angker dan horor. Saya akan mencoba mengulik tentang pengalaman Pak Jansen ini di area makam ini. Yang jelas pengalaman-pengalaman yang berupa horor, mistik, dan mengerikan. Oke, kita akan langsung bertanya kepada narasumber. Pak Jansen, ya. Kita akan sedikit meminta cerita dari Pak Jansen Ya. tentang pengalaman horor di area makam ini, Pak Jansen. Oke ya. Apakah Pak Jansen punya cerita yang mengerikan? Ya, di sekitar tahun 2007 sekelumit cerita pengalaman saya. Waktu itu kan saya masih jaga jadi security di wilayah kota ini, ya khususnya daerah Kertajaya sampai sekitarnya. Waktu itu memang saya tidak menyangka sore hari mau menjelang maghrib itu kelihatan seperti kilatan naik ke atas, seperti blitnya foto itu cepat sekali. Dalam waktu itu kisah mistis itu mulai terasa di dalam diri saya. Waktu berjalan sampai, ya singkat cerita, kita sudah sampai jam 11 malam. Waktu mau pulang. Oh, jadi itu dalam posisi masih jaga? Masih jaga ya. Waktu mau pulang itu di dalam hati sudah nggak enak. Terasa seperti merinding, seperti apalah. Tak taunya kisah itu mulai apa namanya? Diawali dari itu. Pengalaman saya ya jam-jam antara jam 10 sampai jam 11 malam. Itu waktu itu sepi, orang nggak ada sama sekali. Jadi mau lewat sebelah utaranya makam itu kejauhan. Akhirnya saya itu terpaksa mengambil keputusan lewat arah selatan, yaitu lewat arah depan makam. Tiba-tiba pokoknya intinya nggak enak lah. Langsung saya naik motor, seret, depan makam persis mau masuk gang makam itu seperti pocong itu mengejar saya, seperti ngejar terus lah. Saya sampai menjerit saya bukan dari pocong. Di depan makam kan ada seperti gapura tinggi, depannya pagar itu berdiri seperti arah gini itu hitam besar. Nah, orang bilang itu ya genderuwo, tapi kelihatan hitam besar, nggak kelihatan kepalanya, cuma kaki sama badannya besar. Jadi saya menjeritnya itu lihat genderuwonya itu yang besar tadi. Sampai saya bilang ya Allah, tapi nggak ada orang sama sekali. Sampai pocong itu tiba-tiba depan pagar gini sudah menghilang. Jadi saya saking takutnya motor saya gas, saya kira pocongnya naik di belakang saya, tiba ya tidak gitu. Saya tengok kanan kiri, gak ada orang, langsung saya terjun, langsung saya masuk gang depan rumah saya itu. Memang benar omongan orang-orang sekitar sini itu sering kejadian kalau kampungnya kelihatan sepi pasti jin itu tadi muncul. Paling sering itu ya kuntilanaknya itu. Kuntilanak? Iya, kuntilanaknya yang perempuan itu. Tapi kuntilanak, kalau saya itu kan dikejar pocong, tapi ya lain ceritanya dari orang-orang lain itu kan. Mesti kelihatan perempuan cuma gitu. Tapi waktu ketemu saya itu pocongan putih belas itu ngejar lewat, pokoknya intinya gak nata pohon, kejar terus gini. Oh,
padahal Iya. di area makam itu ada pohon. Ada pohon, ada apa ya, gak nabrak sama sekali namanya jin itu. Jadi dia menembus gitu Pak ya. Menembus, iya. Jadi saya perjelas lagi buat Iya. sahabat channel Kendali Roso, mohon maaf Pak, Iya. Pak Jansen. Iya. Pak Jansen ini melewati gang di depan makam dengan sepeda motor. Tapi tiba-tiba di dalam makam itu ada sosok pocong yang sejajar dengan sepeda motornya Pak Jansen. Nah itu kelihatan dari samping, seret gitu. Nah Terbang barengi bersamaan dengan sama saya. sepeda motor, jadi di sampingnya gitu, seret. Nah ketika Pak Jansen ini ngegas sepeda motornya, dia menghadap ke depan, tiba-tiba ada sosok yang besar tadi Hitam, ya, hitam besar. duduk, saking besarnya ya mungkin ya, Sampai nggak kelihatan kepala. sampai kepalanya ya. itu tidak terlihat, Cuma kaki sama badan. kaki sama badan. Lah begitu Pak Jansen mengegas motor tersebut sambil teriak, ya Allah, pocong yang dari samping itu seolah-olah membalap, mendahului sepeda motor Pak Yanto. Seperti Tapi ketika di pagar itu langsung hilang. hilang. Dan anehnya kejadian-kejadian seperti itu di wilayah makam ini itu biasanya ditandai dengan sepi. Di kampungnya sepi. Kampungnya sepi, tidak Nggak ada orang sama sekali. aktivitas sama sekali untuk keluar rumah. Dan itu mesti keluar. Itu pasti Pasti keluar. tanda-tanda ciri-ciri akan Ciri akan keluarnya keluar. jin-jin itu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ada satu lagi tanda yang diperoleh Pak Jansen ketika menjelang maghrib. Jadi ada Seperti kilatan kilatan cahaya naik ke atas ke timur gini. dari bawah naik ke atas ke timur, lap gitu. Nah, itu yang membuat Pak Jansen menjadi semakin was-was, semakin wah Semakin ini terasa, ada apa ya? ya. Semakin terasa istilahnya itu kalau bakalan terjadi dengan hal-hal yang mistik dan horor tadi. Nah Pak Jansen, Iya. saya juga ingin bertanya kisah-kisah penduduk yang ada di wilayah makam ini bagaimana Pak Jansen? Ya, kisah penduduk itu sering bilang sebelah baratnya makam itu kan ada rumah kosong yang sudah tidak ditinggali lama. Mulai sekitar tahun 80-an lah kurang lebih. Ya, itu kosong. Nah, dari situ sing paling sering kelihatan itu orang-orang sing yang itu lah Pak, yang masuk ke situ itu kan juga dibuat untuk ternak ayam. Nah, sing paling sering bahasa diketok itu kelihatan itu loh sama jin itu tadi ya, sing punya ayam namanya Adi Bendol itu kelihatan pocong sama kuntilanak di dalam itu. Di dalam rumah kosong itu yang sudah berantakan. Itu nanti bisa kita explore ya. Ini nanti kita explore bisa. Mudah-mudahan ya kelihatan gitu. Ya. Jadi makam di sini ini kan sepertinya memang sudah cukup banyak sekali. Berarti ini makam ini sudah lama juga Pak Jansen ya? Ya, seratusan tahun ini sudah ada. Umur makam ini lebih dari 100 tahun 100 ya? tahun lebih. Wow. Jadi buat sahabat Kendali Roso, kalau Anda itu melewati sebuah area makam atau area-area yang dianggap mistik, terus bikin merinding, nah itu sebaiknya sahabat-sahabat Kendali Roso membaca paling tidak doa untuk keselamatan, Ya, doa-doa betul. untuk berlindung. Betul. Nah itu sangat penting sekali. Seperti kisahnya Pak Jansen ini, kenapa dulu sampai melihat penampakan-penampakan, pengalaman-pengalaman yang sangat mengerikan itu kemungkinan Pak Jansen ini juga belum berdoa juga. Betul. Jadi kita itu ya seperti orang biasa lah. Ya enggak tahunya ketemu seperti barang-barang gitu. Kalau disengaja ya nggak mungkin ketemu. Kalau tidak disengaja ya pasti ketemu lah. Makam ini dibilang angker ya angker. Sering muncul seperti ngetoki orang itu loh. Oh iya, Ya, menampakkan diri. menampakkan diri.
kadang habis maghrib itu juga. Itu ada kisah dari warga tetangga saya namanya Cak Di. Cak Di itu tukang parkirnya depan sini. Itu kan matanya ya memang agak tua, kabur kan pakai kacamata. Jadi dia itu depannya persis dilewati kakinya gini. Kakinya itu besar sekali, dilewati. Nah arahnya ke makam, ke musola. Jadi melangkah dari makam itu ke arahnya ke musola gini. Orangnya lawari, Cak Di. Jadi dari kisah itu sampai sekarang semua orang tahu di wilayah sini. Semua orang tahu. Jadi sudah terkenal Iya. bahwa di area makam ini Area memang makam benar-benar ini, angker. iya. Baik, sahabat Kendali Roso, jangan lupa subscribe, komen, like, share, atau bunyikan tanda lonceng biar kalian tidak tertinggal informasi dari channel Kendali Roso. Kita akan lanjut lagi ceritanya. Jadi mungkin saya perjelas lagi, Iya. Pak Jansen. Jadi ada orang bernama Cak Di. Cak Di, Iya. itu melewati Habis maghrib melewati makam ini, ya. waktunya habis maghrib. Beliau itu, Pak Di itu matanya sudah rabun ya, dia memakai Pakai kacamata, ya. tapi pada waktu itu dia melihat penampakan genderuwo. Kakinya tok. Saking besarnya genderuwo tersebut, yaitu mungkin juga yang dinampak di Pak Jansen pada waktu kisah yang Iya. tadi diceritakan ya, genderuwo itu. Jadi besar sekali kakinya itu. Dan dia itu di depannya, di jalan depannya itu dilangkai oleh kaki itu. Merinding kan? Dan dia itu lari. Padahal dia itu rabun, tapi ketika dilewati makhluk itu, dia bisa melihat jelas. Terus apalagi Pak Jansen yang terkenal di sini? Kuntilanak. Kuntilanak itu tidak dimakan tapi di sebelah baratnya makam. Dia pokok kampungnya kelihatan sepi pasti dia keluar. Penampakan itu dia diem ketemu orang-orang sing ibunya siapa saya lupa ya. Jadi dia itu disapa. Kuntilannya disapa, "Mbak." Tapi dia diam tok, hadapnya itu ke tembok gini. "Loh, Mbak mau kemana? Mbak kamu cari siapa?" Diem. Itu Mbak saya lupa namanya itu. Ya di sebelah baratnya makam itu. Akhirnya dia jalan lurus, noleh gini sudah nggak ada. Kuntilanaknya. Itu paling sering kuntilanak itu yang mesti terlihat sama orang-orang yang nggak tahu lah orangnya apes kayak opo kok mesti ketemu barang seperti itu. Itu ada di sebelah baratnya makam. Iya. Iya. Baik sahabat Kendali Roso, saya ulangin lagi cerita yang terakhir. Itu maghrib itu Pak ya? Bukan kalau kuntilanak itu malam. Oh malam. Iya, kira-kira jam 10 ke atas lah. Jadi penerangan jalan itu Penerangan ada jalan ya? ada, cuma waktu itu dia sing agak-agak nggak ada penerangan, cuma kelihatan jelas seperti orang gitu. Cuma ya pakaian putih semua, rambutnya panjang, nggak mau melihatkan wajahnya. Mukanya. Ya, Oh, tidak mau melihatkan Iya. wajahnya. Baik sahabat Kendali Roso, jangan lupa subscribe, komen, like, share, bunyikan tanda lonceng. Yang penting tinggalkan jejak kalian di channel Kendali Roso agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel Kendali Roso. Kita kapan-kapan akan mengulik lagi cerita-cerita mistis di tempat-tempat yang angker seperti saat ini. Kita podcast di tempat angker. Ini adalah area pemakamannya di daerah makam Surabaya. Cikal Bakal ya. Di Makamnya Mbak Cikal Bakal yang punya. Mbah Cikal Bakal. Baik, sekian cerita dari saya Fajar dan Pak Jansen. Ya. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan kita selalu diberi hidayah. Amin. Dan jangan lupa tetap ikuti channel Kendali Roso. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau hal-hal yang tidak berkenan di para sahabat Kendali Roso. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti channel Kendali Roso. Semoga berkah, rezekinya tambah banyak. Amin.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.